Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Pada materi kali ini, pertemuan kita yang ke-6, kita masih membahas tentang rangkaian listrik dan sumber energi, khususnya yaitu rangkaian hambatan seri dan paralel serta GGL atau gaya gerak listrik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita akan langsung masuk pada materi, yaitu tentang rangkaian hambatan seri, paralel, dan juga rangkaian GGL. Oke. Nah, anak-anak, kita yang pertama kita akan coba bahas yaitu tentang susunan seri pada hambatan. Nah, mungkin anak-anak sudah paham bahwa konsep daripada seri adalah saling terkait di sini antara R1, R2 dan R3 ini saling terkait dan tidak terjadi percabangan. Nah, ini yang kita sebut dengan nama rangkaian seri, tidak ada percabangan di dalamnya. Nah, nanti di sini ada tegangan AB, ada tegangan BC, dan tegangan CD. Ini kita batasi. Nah, kemudian konsepnya dari 3 buah hambatan, ada R1, R2, dan R3. Ini apabila kita sederhanakan, maka akan kita dapatkan yang namanya RS, atau hambatan pengganti seri. Nah, di sini dari 3 hambatan kita sederhanakan menjadi 1 buah hambatan, yaitu hambatan pengganti seri dengan total tegangannya adalah VAD, ya, tegangan dari A sampai D. Nah, konsep yang berlaku di dalam rangkaian hambatan seri di sini adalah tegangan dari A sampai dengan D, ini nilainya nanti akan sama dengan, yaitu tegangan di A sampai B, kemudian kita jumlahkan dengan tegangan dari B sampai C, dan kita jumlahkan dengan tegangan yang ada dari C sampai D. Sehingga kalau ini kita jumlahkan ketiga-tiganya, nilainya sama dengan VAD, yaitu tegangan dari A sampai D. Ini konsep pada rangkaian hambatan seri. Nah, konsep yang berikutnya adalah arus yang melewati, baik itu di R1, di R2 maupun di R3, arusnya adalah sama dengan arus yang lewat atau sama dengan IRS atau arus pada hambatan seri. Nah, konsepnya adalah di sini di dalam rangkaian seri arusnya adalah sama, baik di R1, R2 maupun R3. Itu konsep yang perlu kita cermati. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana caranya? Dari 3 buah hambatan ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 buah hambatan, yaitu RS. Caranya sangat sederhana, sangat mudah sekali. Di mana anak-anak tinggal menjumlahkan saja. Di sini ada R1 tambah R2 tambah dengan R3. Jadi cukup kalian jumlahkan. Saya yakin tidak ada masalah. Loh, Pak, kalau nanti hambatannya lebih dari 3 bagaimana? Anak-anak tinggal tambahkan lagi. Misalnya ada 5 hambatan, maka di sini ada tambah R4 ditambah dengan R5. Seperti itu. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali, ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu pada rangkaian paralel pada hambatan. Nah, bedanya apa anak-anak? Kalau kita cermati pada rangkaian paralel, di sini anak-anak bisa melihat ada percabangan yang terjadi. Kalau tadi dalam seri kan tidak ada percabangan. Nah, di dalam rangkaian hambatan paralel, di sini akan muncul yang namanya percabangan, yaitu sesuai dengan hukum Kirchhoff yang kemarin kita pelajari, jumlah arus yang nanti masuk pada suatu percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Seperti itu. Nah, kalau di dalam rangkaian hambatan seri tadi, dari 3 hambatan bisa kita sederhanakan menjadi 1 buah hambatan. Yang paralel juga bisa anak-anak. Gimana? Dari R1, R2, dan R3 yang kita paralel, ini akan menjadi yang namanya RP, yaitu hambatan pengganti paralel. Kita singkat dengan nama RP. Seperti itu. Nah, bagaimana konsep yang berlaku di dalam hambatan paralel? Nah, konsepnya mengacu pada hukum Kirchhoff kemarin yang kita pelajari bahwa besarnya I, arus yang masuk, ini kita lihat panahnya masuk pada percabangan, akan sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Karena I1, I2, dan I3 ini adalah keluar dari percabangan. Ini konsep yang pertama. Nah, kemudian konsep yang kedua, kalau ini kita jabarkan dari konsep yang pertama, I itu adalah VAB dibagi dengan RP. Nah, VAB itu ini tegangan dari A sampai B, RP itu hambatan pengganti paralel. Nah, nilainya akan sama dengan VAB dibagi dengan R1 ditambah VAB dibagi dengan R2 ditambah VAB dibagi dengan R3. Nah, sehingga di sini kita dapatkan tegangan yang ada di dalam hambatan ini baik di R1, R2 maupun R3 nilainya adalah sama. Itu konsep yang ada di dalam hambatan paralel. Nah, sedangkan untuk mencari besarnya hambatan pengganti paralel, anak-anak bisa menggunakan persamaan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Nanti anak-anak bisa menambahkan sendiri, ya, bisa kalian tambahkan. Nah, kalau anak cermati di sini
sama dengan yang seri. Kalau seri tadi tinggal dijumlahkan, kalau untuk yang paralel menggunakan pecahan, jadi 1/RP, sehingga nanti hasil akhirnya harus anak-anak balik. Jangan lupa untuk dibalik. Nah, berikutnya di sini seperti konsep yang sudah Bapak katakan tadi, bahwa tegangan yang ada di A sampai B, yaitu VAB, itu nilainya akan sama dengan baik itu tegangan yang ada di R1, R2 maupun R3. Inilah konsep yang ada di dalam hambatan paralel, yaitu tegangannya pasti sama. Kalau yang seri tadi arusnya yang sama. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengingatnya, maka anak-anak bisa cermati di sini kata seri. Ya, I-nya sengaja Bapak besarkan untuk mengingat seri. Di dalam kata seri ini adanya adalah huruf I. Huruf V nggak ada. Ya, I itu adalah arus, V itu adalah tegangan. Ya, voltage atau tegangan. Nah, karena tidak ada huruf V, maka dikatakan di sini dalam rangkaian seri tegangannya pasti beda. Yang sama adalah arusnya, karena di sini ada I-nya. Sedangkan di dalam kata paralel, nah ini Bapak menggunakan huruf V untuk memudahkan kalian mengingat. Jadi bukan paralel tapi paralel ya, untuk mengingatkan saja. Dalam kata paralel tidak ada huruf I. Berarti dalam rangkaian paralel arusnya pasti beda. Tetapi kalau kita jumlahkan pasti akan sama dengan I sesuai hukum Kirchhoff. Adanya adalah huruf V. Berarti di dalam rangkaian paralel tegangannya yang sama, yaitu V-nya di sini ada. Seperti itu anak-anak, sangat mudah sekali. Ya, saya yakin kalian pasti bisa untuk memahaminya. Itu bedanya konsep dari rangkaian hambatan seri maupun hambatan paralel. Gimana anak-anak? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, untuk membantu anak-anak lebih memahami, di sini akan coba Bapak berikan contoh ya. Kita berikan contoh yang sederhana, yang mudah dulu. Nah, kira-kira rangkaian apa ini anak-anak? Ya, ini adalah rangkaian seri ya. Tidak ada percabangan di sini, hanya belok ya. Nah, bagaimana mencari hambatan pengganti pada rangkaian ini? Karena ini seri berarti sangat mudah sekali, anak-anak tinggal menjumlahkannya saja ya. Sehingga anak-anak cukup menjumlahkan daripada hambatan yang ada. Nah, di sini kalau anak-anak lihat RS-nya adalah R1, ini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. Nah, 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3, total semuanya adalah 23 ohm. Inilah hambatan pengganti pada rangkaian nomor 1. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Oke. Berikutnya, untuk lebih memahamkan kalian, Bapak berikan di sini contoh yang kedua. Nah, yang contoh kedua di sini campuran anak-anak. Ada seri, ada paralel. Nah, bagaimana kalau menemukan soal seperti ini? Berarti anak-anak harus selesaikan dulu yang paralelnya. Ya, harus lihat rangkaiannya, apakah selesaikan seri dulu atau paralel dulu. Kalau rangkaian seperti ini berarti harus kita selesaikan yang paralel terlebih dahulu, yaitu antara 6 ohm dan 3 ohm. Oke, kita selesaikan anak-anak. Ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, menggunakan konsep paralel tadi, 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. R1-nya adalah 6, R2-nya adalah 3. Berarti 1/6 tambah 1/3. Kita samakan penyebutnya anak-anak. Berarti 6 sama 6, di sini 1, di sini 2. Kita jumlahkan, berarti 1/RP-nya adalah 3/6. Nah, untuk mencari RP-nya jangan lupa dibalik. Berarti RP-nya adalah 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2 ohm. Ya, seperti itu. Sangat mudah sekali. Ini kita dapatkan, berarti di sini rangkaiannya menjadi seperti ini anak-anak. Ya, yang tadi 6 sama 3, ini sudah berganti menjadi RP yang nilainya 2 ohm. Ya, seperti itu. Nah, berarti ini menjadi rangkaian apa anak-anak? Rangkaian hambatan seri. Nah, kalau seri sama dengan contoh nomor 1 tadi. Tinggal kita jumlahkan saja. Oke. Nah, ini anak-anak, kalau kita jumlahkan berarti R1, ini R1-nya yang 4, tambah RP ditambah R2-nya. Berarti kita dapatkan R1-nya 4, RP-nya 2, R2-nya 3 ohm. Berarti hasilnya total adalah 9 ohm. Seperti itu anak-anak, sangat mudah sekali. Saya yakin anak-anak pasti bisa. Ya. Oke, nah berikutnya kalau kita berikan contoh yang berikutnya. Nah, ini contohnya lebih kita tambah ya. Tidak hanya mencari R totalnya anak-anak, tetapi ada beberapa yang kita cari. Nah, kita cari arus totalnya. Nanti kita menggabungkan dengan konsep hukum Ohm yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian kita cari arus di I1 maupun I2 dengan konsep hambatan paralel yang tadi sudah kita jelaskan juga. Nah, berikutnya adalah tegangan AB, yaitu tegangan dari A sampai B, dan juga tegangan BC. Nah, tegangan BC itu sama aja dengan tegangan paralel. Gimana anak-anak? Apakah nampak sulit untuk soal ini? Kita coba pecahkan satu persatu ya.
Nah, setiap anak-anak mendapatkan soal seperti ini untuk mencari kuat arus total, langkah pertama, anak-anak pasti harus menghitung hambatan penggantinya. Sama seperti contoh yang Bapak tunjukkan tadi. Berarti kita harus hitung dulu, berarti kita hitung yang paralel dulu. Ya, ini kita harus hitung terlebih dahulu. Ya, kita hitung 1/RP berarti 1/R1 tambah 1/R2, 1/6 tambah 1/3, berarti di sini 3/6. Kalau kita balik berarti R paralelnya 2 ohm. Nah, berikutnya R totalnya, ya R serinya berarti antara R3 ditambah dengan R paralel berarti 4 ohm ditambah 2 ohm, hasilnya adalah 6 ohm. Ini untuk hambatan total seluruh rangkaian yang ada. Setelah kita dapatkan hambatan totalnya, berarti anak-anak bisa menjawab yang pertama, yaitu mencari kuat arus totalnya. Nah, rumus sesuai hukum Ohm I itu adalah V dibagi R. Nah, V atau tegangannya di sini sudah ada anak-anak 18 volt dibagi dengan R totalnya di berapa? R totalnya adalah 6 ohm. Berarti 18 bagi 6 berapa anak-anak? Didapatkan 3 ampere. Ketemu yang poin A. Gimana? Sangat mudah sekali. Berikutnya yang kedua, anak disuruh mencari I1 dan I2. Kita bandingkan anak-anak, I1 banding I2 berarti 1/R1 dibanding dengan 1/R2. 1/6 banding 1/3. Nah, untuk kita samakan menyebutnya berarti kita kalikan 6 semuanya anak-anak. Nah, kita kalikan 6 berarti kita dapatkan perbandingannya adalah karena dikali dengan 6 berarti ini tinggal 1, dikali dengan 6 berarti ini tinggal 2. Berarti perbandingannya 1 banding 2. Nah, dari perbandingan hambatan ini, perbandingan arus ini berarti otomatis anak-anak akan mendapatkan besarnya I1, ya, besarnya I1 adalah 1/3, yaitu 1/3. 1 itu dari pembandingnya, 3 itu dari total pembandingnya. 1 tambah 2 berarti 3. 1/3 dikali dengan I-nya. I-nya udah kita dapatkan 3 ampere. Berarti 1/3 dikali 3. Ya. Nah, berarti hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 1 ampere. Berarti arus yang lewat di R1 atau I1 nilainya adalah 1 ampere. Kita dapatkan I1. Lah, berapa yang I2-nya anak-anak? Nah, kalau kita lihat, anak-anak bisa lihat, I2 adalah 2/3. 2 itu dari pembandingnya, 3 itu dari jumlahnya tadi. Nah, 2/3 kali I, berarti 2/3 dikali dengan 3 ampere. Berarti berapa anak-anak? Hasilnya adalah 2 ampere. Nah, di sini anak-anak bisa lihat hasilnya 2 ampere. Berarti I1-nya 1 ampere, I2-nya 2 ampere. Seperti itu. Sangat mudah sekali. Tinggal yang terakhir anak-anak, bagaimana mencari yang namanya tegangan AB. Nah, kalau anak-anak mencari tegangan dari A sampai B berarti gunakan hukum Ohm anak-anak. VAB berarti I dikali R3. I-nya udah dapat, tadi 3 kali 4 berarti 12 volt. Nah, berarti tegangan dari A sampai B nilainya 12 volt. Berikutnya anak-anak, kita cari tegangan BC. Tegangan BC itu sama dengan R paralelnya, ya. Berarti di sini tadi untuk B sampai C kita dapatkan I-nya yang BC-nya. Di sini I-nya tadi kita gunakan yang I1 berarti 1, R1-nya 6, berarti ketemunya 6 volt. Nah, seperti itu. Atau bisa juga anak-anak menggunakan yang bawah, yaitu menggunakan yang I2, ya. Jadi menggunakan VBC bisa menggunakan I2 kali R2. I2-nya tadi kita dapatkan di sini 2 ampere dikali dengan 3 karena R-nya 3 ketemunya 6 sama. Inilah konsep paralel, tegangannya sama. Atau bisa juga anak-anak menggunakan VBC itu dengan V paralel, yaitu I dikali R paralel. I-nya 3 ampere, R paralelnya tadi kita dapatkan 2. 3 kali 2 berapa anak-anak? 6. Ya, hasilnya sama, 6 volt juga. Seperti itu anak-anak, sangat mudah sekali. Inilah konsep di dalam hambatan seri maupun hambatan paralel. Saya yakin anak-anak pasti bisa. Oke? Nah, ini sebagai tugas kalian. Yang pertama, ini tugas yang pertama. Anak-anak bisa lihat. Nah, ini rangkaiannya. Tentukan hambatan penggantinya anak-anak. Ya, ini dari rangkaian yang ada. Ingat, kalian menyelesaikan dari sebelah kanan ya. Ini kita seri dulu. 3, 4, 5 ini kita seri. Hasilnya kita paralel dengan 4. Ya, hasilnya kita paralel dengan 4. Kemudian setelah kita paralel, hasil terakhir adalah seri kembali. Yaitu antara 2 dengan hasil paralel tadi ditambah 1. Inilah R totalnya. Ya, hambatan penggantinya. Ingat, seri, paralel, seri lagi. Jadi ada 3 langkah yang anak-anak harus gunakan. Kuat arus total sama dengan tadi I sama dengan V dibagi R. Ini V-nya, R totalnya udah dihitung di poin A. Kuat arus I1 dan I2. I1 di sini, I2-nya di sini. Sama kayak contoh tadi anak-anak.
Tegangan VAB berarti tegangan dari A sampai B. Berarti ini nanti cari tegangan yang ada di sini. Berarti nanti cari I1-nya dikali dengan R-nya. Sangat mudah sekali. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian nomor 1 yaitu yang nomor 2. Nah, rangkaiannya seperti ini anak-anak. Ya, ada gabungan. Ada paralel. Nah, ini harus kita selesaikan dulu ya anak-anak. Kita hitung, ini paralel berapa. Ini kita hitung paralelnya berapa. Kemudian, setelah ini ketemu, ya, jadi paralel 2 ini kita hitung. Setelah ini ketemu, kemudian diseri dengan yang ini 2 hasilnya, kemudian seri dengan 2 lagi. Hasil dari seri ini kita paralel dengan hasil ini. Ya, ini setelah kita paralel juga kita seri dengan 2 ohm. Nah, hasil dari sini kita paralel dengan yang di atas. Hasilnya nanti ketemu R paralel. Nah, dari situ setelah ketemu kita jumlahkan dengan 2 ohm dan 2 ohm karena menjadi rangkaian seri. Nanti anak-anak akan mendapatkan hambatan pengganti. Ya, itu langkahnya. Jadi di paralel seri, kemudian paralel kembali, seri kembali. Kemudian kuat arus tiap hambatan. Nah, berarti nanti anak-anak mencari arus di sini berapa, ya. Di masing-masing hambatan nanti arusnya berapa. Kemudian tegangan tiap hambatan sama mencari V. Kalau I-nya udah ketemu, pasti tegangannya juga akan ketemu. Seperti itu anak-anak. Ya, saya yakin tugas ini tidak terlalu sulit ya. 2 soal ini saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Anak-anak, Bapak lanjutkan. Sekarang materinya adalah pada materi gaya gerak listrik atau GGL. Kalau biasanya tegangan menggunakan V, nah khusus untuk GGL untuk membedakan kita gunakan E. Ya, ini artinya GGL atau gaya gerak listrik. Prinsipnya sama dengan konsep hukum Ohm kemarin. Nah, yang dimaksud dengan gaya gerak listrik ini adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian terbuka. Ya, itu yang namanya GGL. Jadi pas rangkaian itu belum digunakan, ya sumber tegangannya itu belum dipakai atau belum mengalirkan arus listrik. Di situ ada yang namanya GGL atau gaya gerak listrik. Ya, jadi kalau anak-anak beli batu baterai, kemudian baterainya belum digunakan, nah tegangan yang ada dalam batu baterai itulah yang kita sebut dengan nama GGL. Seperti itu. Nah, untuk pengukuran GGL di sini anak-anak bisa menggunakan, nah ini baterai yang barusan dibeli, kemudian diukur, nah tegangannya berapa volt. Biasanya kalau yang kecil itu 1,5 volt, ya, yang gede juga, cuman arusnya yang berbeda. Ya, nah seperti ini pengukuran untuk berapa besarnya tegangan pada baterai. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya tegangan jepit. Ya, di sini tegangan jepit adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Nah, kalau tadi sumber tegangannya sudah dihubungkan dalam suatu rangkaian yang tertutup, maka di situ akan muncul yang namanya tegangan jepit, ya, tegangan yang ada di dalam rangkaian. Seperti itu. Nah, pengukuran tegangan jepit di sini bisa kita lihat. Nah, ini rangkaiannya. Nah, kemudian kita ukur di sini pada kedua ujungnya kita ukur. Nah, inilah yang namanya tegangan jepit, ya, seperti itu. Nah, ini kita paralel dengan lampunya, ya, kita paralel dengan lampunya. Kita dapatkan tegangan jepit dan nilainya biasanya untuk yang tegangan jepit ini lebih kecil dibandingkan GGL, ya, seperti itu. Karena ada yang namanya tegangan hilang atau tegangan dalam. Ya, selama proses pemakaian ada yang hilang, seperti itu. Nah, untuk memahamkan anak-anak, di sini kita berikan kalau seandainya baterainya kita susun seri, ya ini, jadi plusnya ini kita susun secara seri. Ya, nah bentuknya seperti ini, yang panjang ini yang plus, yang pendek minus. Nah, ini kita susun secara seri. Maka GGL totalnya adalah N dikali E. N itu jumlah baterainya anak-anak. Nah, kalau ini baterainya ada 3, maka N-nya bisa anak-anak ganti angka 3. Ya, misalkan satu baterainya 1,5 volt, berarti 3 dikali 1,5 volt. Seperti itu. Itu cara mencari GGL total untuk yang seri. Ya. Untuk R kecil totalnya juga sama, tinggal N dikali R. Atau kalau anak-anak kecilnya tinggal dijumlahkan, gitu aja bisa. Ya, E tambah E tambah E itu juga sama. Nah, ini kita gunakan variabel N karena untuk memudahkan, kalau N-nya ada 4 ya nanti tinggal kita ganti 4, N-nya ada 5 ya kita ganti 5 untuk baterainya. Seperti itu. Sangat mudah sekali. Nah, di mana E itu adalah GGL, satuannya volt, R itu hambatan dalam, hambatan yang ada di dalam baterai, ya. N itu jumlah baterainya. Ini penjelasan dari persamaan yang ini. Nah, bagaimana kalau kemudian kita susun secara paralel untuk GGL-nya? Nah, kalau susunan paralel berarti baterainya seperti ini anak-anak. Nah, positifnya ketemu positif, negatifnya juga ketemu negatif. Ini susunan paralel seperti ini. Nah, bagaimana kalau gambarnya seperti ini, simbolnya, ini secara bentuknya, ya, baterai, kemudian ini simbolnya, yang positif ketemu positif, yang negatif juga ketemu negatif.
Nah, GGL totalnya itu nilainya sama dengan satu baterai. Jadi anak-anak mau nyusun baterainya ada 10, maka nilainya juga sama dengan satu baterai saja. Beda dengan yang seri, kalau seri itu akan bertambah besar kalau kita susun secara seri. Tapi kalau kita susun paralel, tegangan totalnya akan sama dengan satu baterai. Nah, hambatan kecil totalnya adalah karena ini disusun paralel, maka adalah R dibagi N. R itu adalah hambatan dalamnya, N itu jumlah baterainya. Kalau baterainya ada 3, maka R dibagi 3. Seperti itu. Ya, itu konsep antara GGL seri dan GGL paralel. Nah, kemudian bagaimana persamaannya dalam hukum Ohm? Ya, hukum Ohm yang kemarin sudah kita pelajari. Kalau seandainya GGL atau baterainya hanya satu, nah kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian bisa kita tuliskan I sama dengan E, ini GGL-nya. Karena antara R besar sama R kecil ini kita susun seri, maka kita jumlahkan. Berarti R besar ditambah R kecil. Itu konsepnya. Ya. Ini E itu adalah tegangan, R besar dan R kecil itu hambatan. Sama aja ini penerapan daripada hukum Ohm, yaitu tegangan dibagi dengan hambatan. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Nah, bagaimana dengan tegangan jepit? Nah, kalau tegangan jepit berarti dari P sampai Q, berarti otomatis anak-anak tinggal mengalihkan, yaitu arus yang ada dikali dengan hambatannya. Kalau hambatannya di sini ada berapa, ya kita tinggal kalikan dengan I-nya saja. Itulah tegangan jepitnya. Nah, ada juga tegangan dalam, itu berarti nanti I yang ada ini kita kalikan dengan R kecilnya anak-anak. Ya, kalau ini tadi dengan R besar namanya tegangan jepit, kalau I dengan R kecil itu namanya tegangan dalam. Kalau R kecilnya banyak, ya nanti kita total dulu R kecilnya. Kita kalikan dengan I, nanti akan ketemu tegangan yang hilang atau tegangan dalam. Ya, tegangan hilang atau tegangan dalam sama. Ya, seperti itu. Nah, tapi nanti tegangan jepit ditambah tegangan hilang itu akan sama nilainya dengan GGL. Ya, seperti itu. Itu konsep daripada rangkaian GGL. Nah, hubungan GGL dengan tegangan jepit, nah seperti ini. E sama dengan VPQ ditambah I dikali R kecil. Nah, VPQ itu namanya tegangan dalam, I kali R kecil itu namanya tegangan hilang atau tegangan dalam. Ya, ini tegangan jepitnya. VPQ tegangan jepit, ini GGL. Ya, itu konsep. Sehingga otomatis GGL ini pasti akan lebih besar daripada tegangan jepit maupun tegangan hilang atau tegangan dalam. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Ya, sangat mudah sekali. Nah, ini penjelasannya anak-anak. I itu adalah kuat arus listrik satuannya ampere, E itu GGL volt. Nah, R besar itu hambatan luar yang ada di luar baterai, satuannya ohm. R kecil hambatan dalam yang ada di dalam baterai. VPQ berarti tegangan jepit. Ya, itu konsepnya. Nah, gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Saya yakin anak-anak pasti bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang saatnya Bapak berikan tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama ada 2 soal. Nah, untuk tugas yang kedua ini kira-kira berapa ya? 1 soal aja mungkin ya. Ya. Nah, kita lihat anak-anak 3 buah elemen. Di sini kita susun secara seri. Nah, ini kita Bapak berikan yang mudah saja, yang seri ya, yang seri. Masing-masing memiliki GGL 4 volt. Berarti di sini ada 4 volt 0,2 ohm, 4 volt 0,2 ohm, 4 volt 0,2 ohm ya, semuanya di sini. Kemudian dirangkai dengan hambatan luar seperti gambar. Nah, ini hambatan luarnya seperti ini. Nah, yang anak-anak cari yang pertama adalah hambatan luarnya berapa. Hambatan luar itu berarti seperti tadi pada konsep rangkaian campuran ini kalian paralel, kemudian seri. Udah selesai. Nanti akan kita dapatkan hambatan luar. Ya, nanti kalau untuk yang hambatan dalamnya ini tinggal menggunakan karena seri berarti N dikali R kecil. Berarti N-nya ada 3, berarti 3 kali 0,2. Nanti akan ketemu R dalamnya. Sehingga nanti mencari kuat arus I, ya kalian gunakan I sama dengan ini GGL totalnya berarti N kali E. N dikali E dibagi dengan N R besarnya, hambatan luarnya ditambah dengan R kecil totalnya. Ya, itu hati-hati ya, untuk mencari I-nya harus menggunakan R kecilnya juga, ada R kecilnya. Kuat arus I1 dan I2 tadi di latihan 1 dan latihan tugas 1 itu sudah ada nomor 1 dan 2 bagaimana mencari arus percabangan, dan tadi sudah Bapak berikan contohnya juga. Ya, kemudian tegangan VAB ya biasa kalian cari tegangan antara A sampai B dan tegangan VBC. Tadi di contoh juga sudah Bapak berikan. Nah, terakhir mencari tegangan jepitnya. Nah, yang penting anak-anak sudah ketemu I-nya, kemudian hambatan luarnya ketemu, tinggal dikalikan. Ini akan ketemu yang namanya tegangan jepit. Seperti itu. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali ya. Saya yakin kalian pasti bisa dan sangat menikmati untuk yang rangkaian hambatan ini ya. Oke, gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Oke, anak-anak. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak anggap cukup ya. Semoga pertemuan yang ke-6 ini bermanfaat dan menyenangkan bagi anak-anak ya, tidak membebani dari anak-anak ya. Semoga ini bisa memberikan
anak-anak butuhkan untuk belajar ya, membantu anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Kalau nanti ada pertanyaan, nah besok pada saat anak-anak sudah kembali ke pondok atau ke asrama, silakan nanti ditanyakan ya semaksimal mungkin. Apa yang anak-anak masih bingung, silakan dicatat, tanyakan kepada Bapak pada saat ketemu nanti di sekolahan ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan jaga semangat belajar kalian ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.